Hai Nover semuanya, kembali lagi di channel Anomali. Well, kali ini lightingnya merah. Jadi topiknya pasti nggak yang lucu-lucu. Tapi kenapa tangan gue lucu ya? Oke, topiknya Gimana? Topiknya nggak lucu-lucu. Ini nggak ada serem-seremnya. Topiknya harusnya serem, tapi ya gue usaha dengan lighting lah supaya nggak fail. Anyway, di video kali ini kami akan menceritakan gimana kami bersama tim DA. Ini tim DA langsung di lapangan menangani klien sampai butuh 2 hari. Kaca kamar mandi yang setebal 1,5 cm pecah 1 jam setelah kami datang menangani klien kami. Gimana kisahnya? Stay tune. Kita mulai dari latar belakang klien. Biasanya kan kita mulai dari permintaan klien. Ini kita mulai dari latar belakang klien. Sebut saja klien kami kali ini bernama Otto. Usianya sekitar hampir 70 lah ya. Pokoknya mid 60 sampai 70-an. Dia orang Indonesia dan dia merupakan salah satu orang penting di zaman Orde Baru. Dia sudah bahkan melewati peristiwa-peristiwa sejarah seperti kerusuhan Mei 98, dan dia juga sedikit banyak tahu mengenai dunia perpolitikan di Indonesia. Dia juga bahkan dekat dengan sosok seperti almarhum Soekarno, Habibie, dan juga Soeharto. Nah, kondisi kesehatan beliau. Jadi beliau itu, si Pak Otto ini, fisiknya itu dia tingginya sekitar berapa? 170-an, 75 lah, 175. Cukup tinggi sih orangnya kan. Dia tuh perutnya seperti busung lapar, guys. Kayak misalnya gambar ini bukan dia ya, tapi ini gambar di sini. Jadi yang perutnya tuh sampai sebuncit kayak gini gitu loh. Dan dia sudah ke berbagai dokter katanya ketika kami tim DA datang ke sana. Diagnosanya apa aja? Kalian ingat nggak? Beda-beda sih tiap kali datang ke dokter. Ada yang bilang perutnya kembung, terus ada yang bilang kalau nggak salah perpindahan organ jantung turun ke bawah. Terus ada yang pembengkakan usus ya dibilang. Banyak sih. Jadi kayak nggak ada satupun dokter yang bisa specifically bilang penyakitnya ini. Betul. Beda. Dan Pak Otto ini kasihan banget. Dia baru jalan 5 langkah, 6 langkah dia udah capek. Makanya kursi rodanya pun dibikin custom. Khusus untuk Pak Otto. Jadi yang tipe yang agak bisa nyender gini kan. Karena kalau kursi roda yang tegak begini perutnya ganjel, sakit. Jadi dia harus agak nyender begini. Kursi dan itu custom banget sih. Bagus sih. The only one I guess. Gak ada lagi kursi roda seperti itu. Nah, sekarang mulai kita ke kondisi-kondisi gaibnya. Mengenai Pak Otto itu kondisi kesehatannya atau gaib berapa persen medis, nanti kami cerita. Sekarang ke gaibnya. Ini penuturan Pak Otto ketika tim DA datang ke rumahnya. Pak Otto cerita kalau dia tuh beberapa kali mendengar suara ada orang yang kayak menginjak atau enggak kayak suara ledakan gitu di dekat penutup tangki, di dekat bak air. Bak air. Jadi itu kan besi gitu. Iya. Kalau misalnya nggak ada, maksudnya kalau nggak ada yang menyentuh itu nggak akan bunyi. Dan ditambah lagi, karena dia tempatnya di outdoor, di luar, tapi kayak tempat ujung gitu loh, kayak di bawah tangga atau apa. Jadi orang tuh pasti akan jarang datang dan nggak mungkin ada orang yang ke situ juga ngapain. Dan kalau misalkan ini kan posisinya Pak Otto dan keluarganya kan lebih suka ada di dalam rumah gitu kan daripada di outdoor kan. Masa bisa sampai yang di outdoor itu kedengeran gitu. Berarti kan keras banget dong. Kencang banget. Dia bilang nggak mungkin bakal bersuara kecuali ada orang yang nginjaknya kencang banget di situ. Tapi at that moment nggak ada orang yang di situ. Atau hujan batu. Tapi ya kali masa ada hujan batu gitu. Pas dicek keluar nggak ada apa-apa. Dan nggak ada something yang jatuh gitu juga nggak ada. Nggak ada. Dan dia juga beberapa kali bilang mencium bau-bau amis dari rumahnya ya. Kayak beberapa tempat gitu guys. Jadi kayak nggak cuma di satu tempat, nggak cuma di satu titik, tapi ada di beberapa titik di dalam rumahnya yang dia cium bau-bau amis. Yes, dan itu agak berkelanjutan kan, nggak sekali 2 kali kan. Iya. Nah, itu udah mengganggu dia katanya. Dan sebenarnya Pak Otto ini adalah orang yang peka guys. Jadi dia bisa ngerasa sensitif. Iya, sensitif. Jadi dia bisa ngerasa kalau misalkan di sini tuh ada penunggunya atau enggak gitu, kayak hawa-hawa enggak enak. Hawa-hawa misalnya kayak aduh ini saya berasa ketekan nih, atau aduh ini saya berasa panas nih di belakang leher, kayak gitu, kayak orang-orang yang peka gitu. Dan karena Pak Otto tuh orang penting negara, jadi selama dia hampir 70 tahun hidup itu dia bilang bahwa saya tuh beberapa kali pengen dibunuh. Terus kami tanya dong, maksudnya dibunuh pakai senjata gitu? Bukan,
kalau itu adalah ceritanya dia yang kami nggak bisa cerita ya. Tetapi kalau yang gaib dia bilang kayak lagi nggak ada apa-apa, dia berasa kayak kok kayak ada energi yang nggak bisa dijelasin, tapi kayak neken dia gitu loh. Dan dia berasa kayak dapet abstrak, ini gue bakal mati nih, ini gue bakal mati nih, ini gue bakal mati nih, kayak gitu. Ada nggak teman-teman yang merasa pernah gitu? Nah itu bentuk serangan tuh, itu bentuk serangan dan ya apa ya, santet. Iya itu definitely udah serangan yang tujuannya untuk kill. Dia bilang tapi Pak Otto bilang, tapi aku percaya pada Tuhan, sehingga ya sudah Tuhan, kalau emang aku harus mati di tanganmu, maksudnya bukan di tanganmu, tapi terimalah aku di tanganmu. Alhasil sampai sekarang Pak Otto cuma kerasa terintimidasi aja, merasa tertekan, tapi tidak ada apa-apa dengan Pak Otto ya. Dan syukurlah. Dan Pak Otto juga tahu bahwa dia tuh sebenarnya memang masih ada tugas. Iya, dia sebenarnya tugas. bilang, aduh Tuhan, kayaknya bebannya berat banget ya, ditambah lagi sakit-sakitan. Oke, aku menanggung beban, tapi badan aku fisiknya nggak kuat. Jiwa aku bisa kuat, roh aku bisa kuat, tapi badan aku kalau lemah ya aku bisa apa Tuhan? Tapi ya dia sendiri dapat jawaban dari Tuhan, belum, tugas kamu belum selesai, jadi kamu belum bisa meninggoy dulu. Yap. Sedikit bocoran, Pak Otto itu membawahi ratusan ribu karyawan. Jadi bisa kebayangkan apa bentuk aset yang dipegang Pak Otto. Kami nggak bisa bilang apa, tetapi dia bilang kalau saya meninggal bagaimana nasib ratusan ribu karyawan itu. Amin, kalau Pak Otto bisa mau lepas tangan dari lari dari tanggung jawab, apalagi dia dicari musuh-musuh kan, dia pasti banyak musuhnya, orang penting negara kan. Ya saya lepas aja itu kepemilikan saya. Tapi Pak Otto masih mikirin yang ratusan ribu, itulah tugasnya beliau, tugas Pak Otto dari Tuhan, I guess. Lalu gini, si Bow kan, kami DA kan, Bow itu datang ke Pak Otto. Terus Bow nanya, Pak, tapi kalau boleh nanya nih, kenapa memanggil kami tim DA gitu kan? Gimana jawabannya Pak Otto? Dia bilang karena kita logis dan kayak tidak mengkotak-kotakan agama. Jadi kita lebih universal, dan kita kan apa-apa ngarahnya langsung ke Tuhan atau enggak pencipta, tanpa menyebutkan merek agama apapun itu. Disitulah Pak Otto berkenan, dan Pak Otto bilang kayak, wah saya nonton DA masuk nih, that's why saya manggil kalian gitu. Lalu permintaan dari Pak Otto apa? Ada 3 yang Pak Otto minta dari DA. Yang pertama dari segi kesehatan, ini bisa diatasi atau enggak nih yang kondisi perut busung laparnya itu satu. Kedua, Pak Otto nanya dari segi gaib, apakah masih ada atau enggak, baik dukun kayak jin apapun itu masih ada enggak serangannya. Dan yang ketiga dari segi politik, Pak Otto nanya, dia ingin tahu siapa sih pelaku yang main dukun ini, dan dia yakin banget ada yang ingin mencelakai dia pengen tahu itu gitu loh. Nah, lalu seperti yang kami katakan, butuh waktu 2 hari DA untuk menangani kasus tersebut. Jadi nggak cuma sehari. Waktu itu harinya Jumat ya, hari pertama. Iya, hari pertama Jumat. Hari pertama Jumat, hari kedua kami sebenarnya pengen langsung nyelamatin lagi Pak Otto, tapi nggak bisa, waktunya nggak ketemu. Jadi jeda 3 hari ya, pokoknya hari Selasa. Selasa. Ya, dari Jumat ke Selasa. Jadi kenapa Pak Otto juga merasa ada gaib? Dia kan kondisinya kan busung lapar gitu. Dia merasa kayaknya bukan karena medis deh, karena ngecek di medis udah berkali-kali kayak hasilnya beda-beda semua, terus kayak nggak bisa sembuh-sembuh. Terus Jadi udah minum kayak banyak banget obat gak sih, dan itu nggak ada yang efek. Nggak ada yang efek. Jadi dia merasa, wah ini kayaknya bukan medis lagi, tapi kayaknya udah ranahnya gaib nih. Aku nggak bisa nyelesain gaib. Kalau misalnya medis, I'll try, tapi aku udah mencoba semuanya. Makanya kenapa itu salah satu alasan dia manggil DA juga sih. Saking udah mencobanya ya, kami agak ternganga ngelihat kursi roda khususnya. Ini kan kursi roda khusus, mejanya pun khusus, gede. Isinya apa teman-teman? Obat semua. Obat. So it's like berapa? 40 cm kali 40 cm, mejanya itu isinya obat. Terus ada tisu, terus ada ini. I was like, wow, this is medicine berjalan ini. Ini apotek berjalan ini. Dia bahkan udah sampai ke luar negeri, ke dokter-dokter ternama untuk dilihat dan dicek kondisi perutnya, tapi kayak dokter pada bingung gitu. Nggak ada one bisa definitif diagnosa gitu. Iya, nggak benar. ada. Nah terus setelah diagnosa tadi, akhirnya Kak Adam mengambil tindakan dengan cara kayak di scan gitu ya, tubuhnya si Om Otto. Terus udah gitu dia kayak mengeluarkan ada sejenis kayak akar-akar panjang gitu. hitam Jadi gitu dia loh. megangin, bentar ya, pinjam. Iya, Perutnya, contoh.
Dia Payut. pegangin perutnya, misalnya ini perutnya, terus kayak pegangin bagian belakangnya juga, terus dari belakang kayak ditarik akar gitu. Nggak tahu kayak item-item akar nggak jelas gitu. Itu. Energi ya, maksudnya Iya, bukan energi. fisikal. Ya abis itu kami istirahat dulu. Soalnya kan memang klien sebelumnya kan juga udah tough ya. Maksudnya kita udah Oh ya, hari itu capek. kami 2 Iya. klien tuh. Iya, Dua 2 klien. Jadi yang Pak Oto ini kan klien yang kedua. Jadi kami disuruh makan dulu dan kebetulan emang lagi maghrib kan. Iya, Dan setelah ya makan-makan itu buka akhirnya ya buka puasa. benar. Ada Waktu itu sama- masih puasa ya? Iya. Adam sama Oh kamu iya, masih puasa. masih bulan puasa guys, ya. Dan setelah itu, setelah kita selesai makan, baru kita lanjut untuk melihat bahwa ini kaitannya tuh dengan dukun apa sih gitu, dan ini sampai sekarang tuh masih menyerang nggak gitu. Walaupun mungkin orang yang nyuruh atau orang yang bersangkutan yang mau Pak Oto meninggoy gitu udah mungkin udah done, tapi kita pengen tahu nih kaitan energi dukunnya masih ada nggak di badan Pak Oto gitu. Nah terus singkat cerita pas kita runut ketemu dan di situ tuh kami langsung berhadapan dengan jinnya dari dukun tersebut. Iya. Oh, jinnya datang. Iya, jinnya datang. Diginin sama Legend apa Bizerot, aku lupa. Jadi waktu ngintip. kita Ini bukan jin yang powerful banget kan? Enggak, Bukan. jadi Bukan. Oke. kayaknya ke-connect dan mungkin dia salah satu pelaku yang membuat Pak Oto seperti itu ya. Soalnya iya, dia langsung connect terus kayak ngintip dari ujung gitu sih, ujung atas. Terus akhirnya sama si Legend kan udah standby. sama Bizerot udah standby. Iya. Terus ini mukanya terus kayak dimasukin lagi gitu. Iya, dimasukin gitu, Iya. kayak dicolok gitu. Ya sorry ya kalau agak berantakan guys, karena udah Iya, lama kejadiannya dan Udah lama. pertarungannya pun intens banget, terlalu banyak informasi. Kami coba membawakan dengan seakurat mungkin, seingat mungkin gitu. Tapi jinnya agak kurang ajar sih. Dia nggak mundur, kayak malah kayaknya masih nyerang lagi apa gimana gitu. Masih nyerang, terus udah gitu akhirnya diserang sama si Legion, terus ya akhirnya Cuman dukunnya notice akhirnya. akhirnya gone kan. Iya. Nah, Dia kan. ketika mengenai dukunnya itu notice, baru gue dan Adam ngerasa kayak ini kok dukunnya nggak cuma satu ya. Dan yang jin itu yang perempuan, sorry, bukan. Jinnya cowok sih. Bukan, Oh, iya, yang berarti- pertama yang cowok. Jadi gue sama Adam ngerasa ini kok ada sosok perempuan. Jadi ada dukun perempuan guys. Kami sampai wow, ada dukun perempuan ini. Dan itu cukup sakti ya Dan dukunnya. itu cukup sakti. Tapi waktu hari pertama kami cuma ngerasa dukunnya lebih dari satu. Ya, Dukunnya Apakah lebih 2 dari atau satu, 3, we're not sure. minimal 3 sih. Minimal waktu itu. 3 Iya, kita kayaknya. ngerasanya gitu. Tapi kami ngerasain dukunnya nggak cuma 1 dan 2, 3 ya. Dan tiba-tiba Adam ngomong, wah ini dukunnya dari Kalimantan. Jeng jeng jeng. Dan kita juga ngerasanya dari Kalimantan. Betul. Exactly. Karena Pak Oto juga sempat nanya, ini maksudnya dukunnya itu dari daerah mana ya? Mungkin biar kita nggak tegang kali ya sambil nanganin kasusnya. Terus pas kita terawang, serempak kan kita kayak bilang Kalimantan. Ya. Dan ada dukun yang unik banget ya. Jadi dia punya ini mulutnya kayak bolong gitu guys, Bolong. pakai mandau gitu. Terus dia gigit pedang. Kayaknya lagi latihan meditasi, lagi latihan apa. Pokoknya Iya. intinya arahannya negatif lah ya. Terus connect sama kita gitu. Kak Wi lagi iseng. Ada juga yang Adam nemuin dukunnya pakai kain selempang. Oh iya. Kayak baju adat nggak tahu apa, tapi Iya, kayaknya iya. selempang gitu. Dan gue melihat ada dukun yang pakai baju putih. Itu jelas banget. Baca sejenis kitab suci. Oh my god. Tapi itu di hari kedua tuh yang Ya, itu di dukun hari Dari kitab kedua suci. ya, Iya. pokoknya kayak hari Banyak. pertama tuh dukunnya kami kayak berharap satu doang kan. Ternyata jebret. Gue sama tim DA, wah ini sih bakal jadi pertarungan panjang nih. Hari pertama Gitu. kita notice ada 3 dukun. Iya. Cowok semua sih yang Betul. hari pertama. Terus Kawil kan iseng banget tuh yang pakai pedang, digoyangin dong pakai energi, jadi getar dia kesel loh. Nih, Kawil lagi gue contohin deh. digoyangin pakai energi ya, jadi berasa getar gitu, parah banget. Digigit beneran. Kayak gimana Lin? Ya, Ya jadi dukunnya itu kelihatannya ininya kayak, bokong. Terus dia lagi gigit pakai pedang gitu. iya dia ibaratnya duduk bersih lagi nih. Iya, kayak gitu. Pakai gigi, Nggak tahu, jorok lah udah pakai bibir aja. Tapi dia orangnya pakai gigi. Iya kayak gitu. Iya bener sih. Kayak gitu. Terus dia begini atau begini? Tangannya jelas di bawah, kakak, lupa. tangannya di bawah kayaknya. Tangannya di bawah terus kayak ada asap-asap gitu di Iya. di ininya, kayak mungkin bakar Kayaknya lagi minyak atau ritual apa. deh. Heeh. Kayaknya lagi Ah, ritual. Terus entah kenapa gue kayak nggak rela untuk melepaskan itu, tapi juga abstrak dari alam nggak boleh nyerang dengan parah. Jadi gue berdoa aja ya Tuhan, ini dukun nggak boleh, bahasa Inggrisnya get away unscathed, bahasa Indonesia apa ya, nggak boleh lolos tanpa baret sih ini dukun gitu kan, dia kurang ajar. sebenarnya pas kita radar dia tahu sempat kebuka mata, tapi kayak ya udah diem aja.
Nah, Terus kawil. terus giliran gue doa dan gue kasih energi, kita bertiga ngeliat hal yang sama ya. Dukunnya lagi begini, ini gini. Oh, Iya, bener-bener kayak gitu. Dia kesel dong. Kok jadi lucu sih guys? Ya lucu sih. Kita bertiga kayak, guys kenapa pedangnya malah goyang ya? Kakak berbuat apa ini? Adam pun juga kayak menahan ketawa. Dia In a way kesel kita loh. ngisengin. Dia kesel banget. Iya, gua rasa yang happening si dukun di Kalimantan itu bukan literally pedangnya goyang ya, tapi dia nggak konsen gara-gara energinya kayak Iya, gitu. Dia sampai energinya kesel, dia sih. kesel banget dia. Kan kayak ganggu. ada gambar tangannya gitu lagi, unyu banget. Terus akibatnya gimana ya? Dan Kakak kita apain? juga sempat ATI pas Kak Adam tahu oh ini kayaknya dukun Kalimantan dan kayaknya santetnya masih bisa berlaku. Ini jatuhnya sudah santet kayak teman-teman dan udah guna-guna. Jadi si Adam bilang ini soalnya si dukunnya ini sakti, dia udah dapat energinya si Oh iya. Pak Otonya. Energi Om Oto dan katanya tuh Iya. disimpan di dalam guci guys. Nah Iya. di situ katanya di depan halaman rumahnya itu kayak banyak guci-guci gitu, tapi kita nggak tahu Kita ATI energinya. sih. Iya kita Kita ATI. langsung ATI. Posisinya tuh kayak lagi kayak malam. iya sore menjelang malam gitu ya, kayak masih Malam, biru-biru hitam gitu langitnya. Terus Aduh, daerahnya serem sih. iya daerahnya serem. Kedalaman. Betul. Terus kayak masih kayak rumah-rumah kayu gitu. Dan kayak satu-satu rumahnya. Iya, satu-satu. Kayak masih di kampung-kampung gitulah. Nah tapi daerah itu ada satu rumah tuh yang isinya tuh makhluk astral semua, tapi yang aneh-aneh kayak kuyang ada, terus siluman ada, kunti yang nggak jelas juga ada. Pokoknya makhluk-makhluk yang aduh enggak banget deh. Wowo juga banyak di situ. Dan akhirnya kita diarahin untuk masuk ke tempat ada gucinya. Ternyata ada satu. Jadi di gucinya itu ini real time dan kayaknya ada sih di tempat aslinya ya. Iya. Ada kayak guci gitu, di dalamnya ada fotonya Pak Oto. Tapi fotonya itu yang udah kayak agak coklat pudar gitu, jadi udah lama case-nya. Nah Kak Adam ambil terus didoain, serahin ke Tuhan. Jadi kayaknya dukunnya itu kan teman-teman pernah dengar kayak butuh rambut, Iya. butuh Iya itu benar. apa ya kulit, whatever lah. Ini kayaknya foto Pak Oto. Foto. Nggak Foto. tahu tuh dukun dari mana, kita ngelihat, kita Oh, tanya ke ada. Pak Oto. Oh sama ini jas. Jadi Oh iya, gini, jasnya guys. sempat hilang. Jadi ceritanya tuh waktu Pak Oto kan sama temennya ya, itu di dalam mobil gitu ya. Iya Lin, di ya? dalam mobil. Terus udah gitu pas Dua-duanya kayak di belakang. dua-duanya di belakang kan disupirin kan. Iya Saya ingat. disupirin. Terus udah gitu waktu mereka udah kayak kelar gitu, udah selesai jalan-jalannya gitu, kan temennya mau pulang kan. Nah pas pulang itu kan kayak kok jasnya Pak Oto diambil, padahal temennya tuh masih pakai jas. Iya. Temennya masih pakai jas, masa dia lupa sih bahwa itu adalah ini jas gue Iya. ya, masa gitu. Dan ini nggak dikembaliin guys. Jadi harusnya kalau Iya. misalkan ke bawah itu kan harusnya kan dikembaliin dong ke Pak Oto dong, lain hari kan. Tapi ini nggak dikembaliin sama sekali. Nah ternyata jasnya Pak Oto itu ada di dalam guci itu ya Lin. Nggak inget sih. Iya kayaknya ada di dalam, ditaruh bareng guci. Kayaknya ada ya. Iya jasnya sama fotonya Pak Oto. Intinya dukun itu Iya. punya beberapa barang kepemilikan Pak Oto yang ada Iya. energinya Pak Oto Iya intinya. intinya kayak gitu. Ya, Dan itu pas yang membuat kita- magicnya jadi powerful. Dan pas kita mau ke tempat guci itu kan juga banyak astral yang negatif yang ngikutin kita. Akhirnya ada Grim Reaper kan yang nyambet-nyambetin dan Ya nge-backup lah. I don't even remember berapa Grim Reaper yang nyambet-nyampetin Iya sih actually. banyak karena Banyak. mereka ganggu kita. Kayak ngikutin atau enggak kayak ngehalangin kita gitu. Iya. Malah nyerang. Yang di hari kedua lebih parah sih. Iya. Actually hari pertama aja ya Anoverse itu udah parah sih. Cuma kami nggak inget detailnya. Cuma percayalah, it was chaotic. Itu bener-bener Chaos banget. chaos banget dah. Oh tiba-tiba menjelang akhir-akhir malam itu, kami kan berharapnya satu hari kelar. Satu malam itu kelar kan dengan didoakan dan yang lain-lain. Adam udah semi ATI dan kami nggak dapet abstrak untuk habisin dukunnya waktu malam itu. Karena dukunnya nggak nyerang. Karena dukunnya nggak nyerang guys. Dia cuma ngirim yang si Jin itu, tapi kan diginin doang sama Legion kan. Mm-mm. Jadi malam itu tuh kami nggak ada resolusi untuk menghajar dukunnya. Jadi kami hanya doa pada Tuhan supaya at least dinetralisir. Instead of abisin dukunnya, kita menetralisir energinya supaya Pak Oto dilindungi Tuhan. Begitu. Tapi di akhir-akhir hari pertama, kok konotasinya gimana? Di hari pertama udah menjelang malam, tiba-tiba gue terhubung sama satu jin kuat banget. Ternyata itu salah satu yang bikin Pak Oto jadi seperti itu. Cuma jinnya nggak bisa gue musnahin karena gue bingung loh. Dia
ditembak sama Adam sama gue sekalipun nggak musnah, karena kayaknya jin itu walaupun pernah berbuat dosa tapi dia sendiri juga mungkin udah bertobat apa gimana. Sebenarnya nggak fully tobat sih. Dia Tapi masih juga- yang aku radar dari karakternya dia ya sama hatinya dia. Dia tuh nggak 100% ke Tuhan, tapi dia juga kayak pertapa. Jadi semi-semi kayak abu-abu gitu. Iya, nggak tahu apa yang membuat dia nggak bisa diserang. At the same time dia juga nggak bisa nyerang gue dan Adam. Jadi kayak bukan istilah double KO apa ya, sama-sama invisible. Kita nggak bisa nyerang dia nggak bisa nyerang kita. Dia lagi di pantai kan waktu itu. Iya, lagi Oh, jin yang putih itu bukan Iya, sih? yang lagi bertapa. Dia Lagi bertapa di Iya, pantai. iya, ingat. Kita nggak mau ganggu, cuma dia negatif. Wah nggak bisa diserang deh. Dia juga nggak bisa nyerang. I guess Itu akhirnya Tuhan kejahatan masih senjata tuh. berkenan sih, makanya nggak bisa diserang. Aku Tap- dapat upser kayak gitu. Tapi si jinnya udah nggak nyerang Pak Otto. Dia Dia kayaknya iya. tipe yang sama si dukun yang 3 tadi tuh nggak tahu yang mana. Udah Jadi lepas. beli putus sekali, either mati atau enggak. Udahlah pokoknya lu gua hire untuk sekali assassination attempt atau percobaan pembunuhan. Berhasil atau enggak itu udah urusan lain gitu. Ya itu akhirnya selesai kan ya malam itu ya. Iya. Mm-mm. Nah, Selesai. setelah setengah jam kami keluar dari Setengah sampai 1 jam lah. setengah jam. Setengah jam ya. 40 minutes. Oke. 40 menit lah ya Kami kan ngomongnya. pisah jalan kan, Iya. pakai mobil Aileen, terus kami pisah jalan. Setelah 40 menit kami keluar dari rumahnya Pak Otto, tiba-tiba Pak Otto mengirim message ke kami semua. Sebelum Pak Otto ngirim message itu, Jess, ya, ada keanehan antara gue, Jesslyn dan Aileen kayaknya nggak ngalamin. Pertama, ketika gue di depan rumah gue tutup pintu mobil, kok kayak gempa ya? Berasa kayak gempa, kayak ini ada apa sih? Terus gue tanya di grup kan, guys, ke grup dia, gempa nggak? Enggak kok. Wah ini serangan nih dalam hati gue. Terus gue konsen hilang. Itu biasa serangan. Itu Kak Willy ya. Ya itu gue loh. Itu kan Kak Will ya. Mm-mm. Nah, pas aku ya, aku tuh ngerasa jadi gini, pas aku habis selesai mandi aku tiba-tiba bingung, kok bisa jari aku ke scratch terus keluar darah. Aku bingung ini kok bisa keluar darah tuh dari mana. Aku nggak berasa ini ke scratch gitu kan. Terus abis mandi kan aku ngeliat HP kan. Di situ yang paling atas itu message dari Pak Otto. Pak Otto bilang, guys ini Kakak cariin. Ya udah sambil cerita. iya, message tuh kayak gini bunyinya. Guys, ini saya setelah 40 menit keluar dari, maksudnya kalian semua keluar dari rumah saya. Pas saya mau mandi, tiba-tiba kaca di rumah saya, di kamar mandi rumah saya tuh meledak. Dan ini udah terjadi berapa tahun, Kawil? 29 tahun ya? Dia udah 29 tahun tinggal di rumah itu. Nggak pernah kejadian ini. Nggak pernah kejadian Kami kaca udah meledak. mulai taruh foto-fotonya ya. Iya. Kaki dia sempat luka sih. Dia bilang Iya. untung ujung kakinya sih yang luka. Kakinya dan- berdarah gitu. Iya berdarah. Cuman nggak terlalu krusial lah. Untungnya ya. Anehnya pas sebelum kejadian itu kan istrinya kan sempat mandi di situ kan. Tapi istrinya nggak kenapa-napa. Kok bisa ya Pak Otto pas Iya. sampai berasap? Katanya dia pecah, Kayak meledak, meledak. berasap guys. Jadi kacanya tuh kayaknya emang kaca tempered ya. Tempered tuh yang sekali pecah tuh prul supaya demi keamanan kan. Tapi tebelnya 1,5 senti loh. Segini. Dan masalahnya Pak Otto cerita ketika istrinya Pinjam mandi. handphone deh. Pinjam handphone. Ketika istrinya mandi kan istrinya tuh yang suka buka tutup pintunya itu. Iya. Nggak kenapa-napa. Nah pas saya mandi pintunya tuh nggak pernah saya tutup. Tapi meledak guys. Dan sebelumnya juga nggak ada tanda-tanda Nggak kan? ada. Enggak, hingesnya itu, hinges tuh, aduh hinges bahasa Indonesianya apa ya? Engsel, thank you. Engselnya itu lepas, terus sorry guys, kami ralat. Bukan literally pas lagi berdiri pecah der, enggak. Tetapi ini pintu nih, anggap aja ini yang gerak ya. Engsel yang di sininya tuh copot. Tapi yang lucu, yang copot tuh engsel yang bawah guys. Jadi yang atas masih kokoh. Yang atas masih kokoh. Logikanya kalau yang atas copot, yang bawah yang nggak copot, itu mungkin masih ngek-ngek bisa gini kan. Iya. Ini yang atas yang nggak copot, yang bawah yang copot. Jadi kan harusnya masih kuat kan. Enggak, ini ya, roboh gini. Dar, napas kayak gitu itu like pecah. Dan katanya kenceng banget, bener yang kalian cerita. Udah kayak Masalahnya bom dia nggak katanya. sentuh pintunya. Aneh. Dan Aneh. 29 tahun loh nggak Iya. pernah kejadian. Itu tepat banget setelah kita 40-an menit ya. Iya.
Lucu kan, lucu banget. Pas aku baru nyampe banget di rumah sih. Ya, bukan lucu sih, nyermin. Kalian kan udah nyampe rumah dulu kan. Iya. Betul. Tuh kami DA langsung panik kayak wah ini mesti diberesin. Iya. Kita pikir dia dikasih hati minta ampelan nih dukunnya nih. Iya. Dan sebelum kita datang kan itu range-nya dari Jumat sampai Selasa kan. Dari rumahnya Pak Oto tuh udah dari luar ya. Kebanyakan dari luar rumah sih. Kadang-kadang beberapa kali suara meledak. Nggak cuma satu kali doang. Beberapa kali suara meledak. Kalau Anovers lama mengikuti anomali, kami pernah ngomong meledak itu kalau nggak ada apa-apa, tanda-tanda di mana energi supranatural bentrok. Biasanya itu santet yang nggak kena sasaran. Feeling kami itu kayaknya dukunnya nyoba lagi deh. Iya nyoba. Dukunnya nggak tahu kami siapa ya, tapi merasa terusik. Ini apaan sih? Kok pray itu korban gue diutak-utik sama orang lain gitu, dia kesel Adam kayaknya. sempat bilang sih kayak dukun dari Kalimantan ya, terutama dukun yang kita hadapin ini punya pride yang pokoknya gak boleh lu lebih hebat daripada gua, gak boleh lu bisa nangkal serangan-serangan dari gua. Pantes. Makanya dia akhirnya cari celah ketika kitanya udah pulang. Aku berasa sih dia kayaknya mantau kita banget kan. Pas lagi kitanya nggak ada di situ, kita kan udah nunggu di ruang tamu itu kan lama banget kan, kayak Iya. almost sejam nggak nothing happen gitu, nggak ada serangan, nggak ada apa-apa, makanya kita pulang kan. Nah pas Oto lagi sendirian di kamar mandi nggak ada Terjadilah siapa-siapa, itu. dia nyerang di situ, dia nyerang. Tapi aku sempat nanya Abstrak Alam sih, kenapa, maksudnya Ini yang menarik guys. ini aku sempat nanya Abstrak Alam ya, di sini ada sisi spiritualnya lah menurut aku. Aku nanya Abstrak Alam kenapa bisa meledak, maksudnya kan kalau misalnya emang Tuhan melindungi, aku percaya Tuhan melindungi, tapi kenapa kacanya masih meledak? Ternyata jawaban dari Tuhan itu dukunnya nyerang, itu salah satu bentuk meledak, itu salah satu bentuk perlindungan dari Tuhan. Makanya yang luka cuman kakinya. Bayangin kalau misalnya beneran kena, ini kan kaca sama ini kan Pak Oto, yang kena itu kacanya, bukan Pak Otonya. Jadi Pak Oto tuh sama sekali nggak kena serangannya, Jadi yang dia kena itu kaca. kelindung sama si kaca ya. Iya, itu salah satu perlindungan Tuhan. Ya untungnya sih kakinya nggak kenapa-napa ya, cuman berdarah, tapi minor lah, bukan yang Iya, minor. serius. Nah terus akhirnya kan kita balik lagi ya di hari kedua, yaitu hari Selasa. Nah pas hari Selasa itu kita kan udah kayak aduh kok kesel ya gitu kan, kesel Udah gitu. nggak ada holding back dah, udah nggak ada Iya. nggak ada tanggung-tanggung, tadi ngaling-ngaling full force dah. Dan DA lagi, gua, Adam, Jesslyn, Aileen dan Bo. Tim komplit. Actually Bo berasa kasihan si Bo. Iya, kamu Kita berasa. kayak 4 sehat 5 sempurna ya. Ya gak sih? Iya. Nah terus udah gitu akhirnya kita keliling dulu ya Lin ya. Jadi Kita keliling rumah. keliling rumah untuk kayak mengetahui spot-spot di mana terjadinya apa namanya, Ledakan-ledakan itu bukan ledakan apa sih, sempet sih Pak kayak Oto kasih- trace. Iya sih, ledakan dari Trace kan. Si Adam sih. Iya kayak Iya. trace energi dari si dukunnya gitu, itu di mana aja sih. Terus pas kita coba cari, ternyata dukunnya itu sempat ngintip di akuarium. Yes, Iya, itu spot pertama yang kami serang. Iya. Jadi ini kakak ingat nih, kakak cerita ya. Iya. Jadi gue bilang ke sambil merem nih ke mereka berempat, kita bilang kayak Bo, lu diem di sini ya, lu di sini kita doa dulu karena Bo kena juga di hari kedua itu, dia udah berasa nggak enak, tapi Bo bilang kayak kakinya biasa pegel kalau ada negatif. Bo diserang loh, kurang ajar loh. Bo yang Nyerangnya dari belakang lagi, iya, bukan dari depan. ngecut gitu loh. Nah dari akuarium itu gue bilang, Dam, ini dukunnya mulai dari sini nih. Terus sekarang udah mulai agak komik ya ceritanya ya. Gue nyari siapa signature dukunnya, ketemu ya Jess ya. Gue nggak tede ngaling-aling, gue giniin. Terus yang kamu lihat gimana? Kayak kecekek gitu sih. Itu yang perang kayak gitu guys, udah bukan gue yang kerja, itu adalah siapa yang bekerja atas nama Tuhan versus siapa yang bekerja tidak dengan nama Tuhan. Jadi ketika gue beginiin, gue berasa kayak nyekek dia, tapi tangan gue di akuarium, dukunnya nggak tahu di mana kan. Terus kamu lihatnya gimana? Kecekek kayak choke gitu, gimana sih? Iya, gue nggak tahu bisa gitu. Kami lihat hal yang sama. Terus akhirnya diapain ya dia? Dilibas atau dia apa? Di patah deh kayaknya. Sorry sih itu lehernya. Iya, kami nggak tahu ya dia deh, mati beneran atau enggak ya. Kami nggak tahu. Tapi tiba-tiba, Mati sih. Iya. Di situ actually banyak yang Iya, bener-bener banyak kayak gini nih, gitu. Iya, kayak gitu. Terus gue sampai, wih, visionnya serem amat gitu. Tangannya kan. gede ya. Aku sempet Iya, ini tangannya, sih. jadi tangan gue sekecil ini, tapi di vision kita Besar. berempat tuh gede banget yang Iya. nyekek dukunnya. Terus itu krek tangan gini. Arka sih. Iya, tangan Arka. Kayaknya itu Betul. Arka deh. Itu Arka. Betul. Itu kayak Arka. 1 down, 1 down, we don't know how many, ada 2 left gitu kan. Dan Nah, masih terus- ada, ya mereka pengecut ya, aku kesel loh. Mereka mainnya Keroyok. diam keroyokan.
Terus tiba-tiba dari arah outdoor itu yang kan Pak Oto rumahnya itu kan ini rumah, terus bagian luarnya itu kan outdoor ada tanaman, ada Ya. kolam renang. Nah dari arah kolam renang dan tumbuhan-tumbuhan itu tiba-tiba ada yang mau nyergap masuk gitu loh. Terus akhirnya dicekek sama Legend terus dibanting. Itu bener-bener perang Iya, banget sih Mbak, guys. itu Chaos bener-bener banget. kami berempat melingkar. Kayak Jesslyn sama Aileen jaga mata terbuka, gue sama Adam yang semi merem gini. Jadi basically tadi teman kamu bilang kayak wah enak ya kalian 4 lawan 1 dukunnya. Enggak, yang bener kayak 4 lawan dikepung rame-rame gitu. Iya. Yes. Dan di situ Kak Will ketemu sama dukun wanita ya. Iya, Iya. dukun wanita. Terus kakak lupa dihabisinnya gimana ya? Dia lagi doa-doa gitu sih. Iya. Dia sempat nyerang. Jadi dukunnya itu sebenarnya kayaknya menurut kami tuh pelakunya satu yang melakukan ke Pak Oto. Tapi mereka tuh kayak satu kampung keroyokan mainnya. Sekongkolan. Jadi Iya, sekongkolan. sekongkolan. Iya, parah banget sih. Mungkin karena hari pertama itu si dukun yang major itu sempat cerita-cerita dulu Kayaknya iya ke deh. temen Kayaknya dukunnya, iya deh. jadinya begitu. Oh, ada kenapa ini. jadi gosip ya? Ada abstrak yang kakak inget salah satu dukunnya bilang kayak Oh, yang anak kecil. Iya. Kamu dibilang anak kecil kami. Ya udahlah ya. Sumpah. Gitu. betul sih. Lagi Oh, perang yang sampai dukun ngakak gitu. perempuan. Yang dukun perempuan itu akhirnya aku ngeliat dia kayaknya di meja deh, sempat kegelepak kayak gini. Mm-mm. Aku nggak tahu sih itu beneran Udah tua ya dukun perempuannya. Udah. Ya. Kayak rambutnya putih gitu loh guys, kayak ubanan. keriting. Iya. Terus pakai apa sih kayak Ya. kepala betul. gitu. Abis itu dia sakti sih. Sakti, dia banget. sakti. Cukup sakti. Terus kegelepak. Mm. Ada yang bantu sih. Ada yang bantu kita. Jadi please keep in mind Hanover semuanya, gak ada satupun tuh tenaga kami murni. Kami udah berserah No. penuh. Intinya mindset kami malam itu udah gak tedeng aling-aling, gak nahan diri, hajar-hajar semua 100% full forces. Dan Tuhan sepertinya turun tangan sih malam Tuhan itu. turun tangan. Itu ekstrim. Bahkan ketika di ruangannya aja fokus kita kan ke dukunnya kan, tapi astral-astral yang di belakang dukunnya tuh ya siluman kayak jin tuh banyak. Banyak Sampai banget. sebentar-sebentar gue terus kayak gini, fuat, sebentar-sebentar. Karena gue berasa banyak banget udah kayak main game, tau nggak? Ketika gue begini tuh gue berasa kayak kalian tahu ini nggak? Street Fighter, Guile yang punya Sonic Boom. Ketahuan umur dah gue. Kalau Ken kan Hadouken gitu kan. Kita Ya, nggak tahu dia sih. nggak tahu. Sonic Boom itu yang diginin terus ngebelah gitu loh, kayak sabit gitu kan. Gue bentar-bentar kayak gitu, sat iblis aja ada ya. Ada. iblis, Kacau ada iblis. banget deh. Mainannya udah level iblis sih. Iya, itu si Adam diem fokus ke dukun 1, gue fokus ke dukun 2, tapi mereka berdua juga harus dilindungin kan. Jadi gue agak pecah gitu. Untungnya ada Legion, Bizeroth dan Ada Legion, teman-temannya ada lain. Viseroth, dan ada Grim Reaper. Sebenarnya ada Iya, malaikat Grim juga Reaper. sih. Ada Angels. Ada Ah. angels yang, tapi angelsnya kayak nunggu dari atas gitu buat mantau situasi sama ngejagain rumahnya. Iya, betul. Kayaknya dia sempat ngesegel rumahnya juga sih, Mm-mm. biar ya nggak ada energi yang lebih parah lagi yang masuk. Mm-mm. Singkat kata kayaknya dukun yang terakhir yang putih tuh, yang kayak baca kitab suci. Nah, itu nggak itu dibunuh kocak kayaknya. sih. Itu nggak dibunuh kan? Jadi si dukun ini ya, dia tuh kocak banget deh. Itu kocak banget sumpah. Nih ya. Jadi dia dukun itu seperti tokoh agama gitu sih. Gimana ya gitu lah ya, pakainya Mm. putih-putih gitu. Terus udah gitu dia buka-buka kitab suci, dia kayak ketakutan. Dia ketakutan terus sambil baca-baca gitu. Gimana sih? Dia mau nyantet atau mau doa sih kan? Jadi kita bingung kan. Makanya dia pakai gitu terus sampai kita mikir, oh sorry. Jangan editor ya, Gimana? please editor. Sosok si dukun putih pakaiannya panjang gitu terus Iya. kan. Terus kayak kita mikir, ini nggak penampilan kayak dukun sih, malah Iya. kelihatan kayak orang beragama banget kan. Kayak tokoh agama lah ya. Iya, tapi kan? ternyata nggak dong, dia main dukun. Dia habis sudah baca mantra gitu, tapi habis itu juga baca kitab suci terus kayak what the hell? Terus dia ketakutan sambil kayak komat kamit gitu kan. Iya, bodoh banget. Jadi kita mau nyerang pun juga bingung. Jadi kita sambil ketawa Tapi itu kayaknya nggak dibunuh deh, nggak dihabisin. Tapi Malah dia batuk. Batuk darah. Berdarah. Yang Batuk malaikat darah. datang berupa fisik terus ngasih warning itu yang mana? Itu yang dukun si Ya udah kamu putih. cerita. Akhirnya dukun si dukun baju putih itu Nah. nggak dihabisi oleh teman narka kami, tapi ceritain Jess. Tapi dia kayaknya ditabok sama malaikat terus udah gitu dia muntah darah. Iya. Dia ngeliat loh Aduh. visionnya. Ada Dia malaikat. dukunnya ngelihat ada malaikat. Dan kayaknya yang kamu bilang malaikatnya literally kayaknya jadi orang terus kayak suruh stop. Iya. Gimana coba kamu cerita? Iya, kayak stop gitu. Buka kayak pintu. gitu. Jadi
masih ada dukun-dukun lainnya yang nyerang. Actually kayaknya lebih dari 3 deh. Karena masih ada dukun-dukun lain yang nyerang. Itu kayak yang gugur satu tumbuh lagi satu gitu loh. Terus yang lainnya pas lagi mau tumbuh tiba-tiba kayak ada beberapa malaikat gitu ya datang. Beneran perawakannya kayak manusia, rambutnya Kayaknya itu hitam beneran sih. menjelma jadi human deh. Menjelma Tugasnya jadi spesial human, deh. tiba-tiba pintunya kayak dibuka, stop kayak gitu. Berhenti kamu kayak gitu. Terus langsung awkward gitu Guys, kan. bayangin separno apa? Kalian lagi doa, pintunya dikunci, tahu-tahu didobrak, ada orang stop nggak? Terus orang itu hilang. Guys, itu separno apa guys? Ya, itu parno banget sih. Itu serem kan. Gue kalau digituin gue juga takut sih. Nah itu vision yang kami lihat, Tapi kayaknya mereka tahu itu dari kubu kanan. itu Mereka angels, tahu. itu Mereka tahu. angels. Terus aku nggak berani ya, kayak bener-bener Diem. stop gitu jadi. Mereka diam. Langsung Karena kayak warningnya keras. diem semua. Kayak sesaat beberapa belas detik tuh kami ngerasa, wow, diem semua langsung. Bayangin guys, kita dikepung 360 derajat. Iya. Mainnya tuh kayak bukan lawan satu depan-depanan gitu, main keroyokan dan kayak cari celah dari belakang. Kayak momen kita, maksudnya ketika kita lagi nanganin apa di belakang kita, kalau nggak aware bisa diserang. Si Bow tuh antara lain. Iya, apalagi apalagi kan kita lagi sibuk. Kabo kan sambil baca doa dan pantau situasi juga kan. Itu Kabo beberapa kali mau diserang dari belakang, jadi kayak ya udah mencari titik terlemah aja gitu supaya kenapa-napa di antara kita. Ini Mainannya garis tuh nambahin sih. Iya. Sebenarnya waktu yang Angels itu bilang Lin, stop Mike. gitu, sebenarnya itu nggak cuman stop doang. Kenapa mereka bisa berhenti? Karena Angelsnya nyerang. Oh, pantes. Jadi stop gitu, habis itu kayak jeger, pantes. terus sekarat gitu. Iya sih, Masih ada untung sih nggak sekarang. dibunuh loh. Enggak, sama nggak Angel. dibunuh. Tapi sekarat terus udah gitu kayak ada yang jadi kayak ngilu gitu telinganya. Ini kata Keris ya, yang waktu itu dia memperlengkap, ada yang telinganya ngilu gitu. Terus udah gitu kalau yang baju putih tuh aku sempat lihat dia kayak sambil ngerangkak gitu, terus ngambil kitab sucinya, terus tapi anaknya kayak keburu masuk gitu ke dalam kamar tidurnya gitu ya Lin ya. Terus anaknya kayak bilang papa gitu, tapi untungnya sih keburu diselamatin sih sama keluarganya dia ya. Serem gak sih guys? Serem guys, serem. Itu visionnya serem banget. I mean, itu yang terjadi ketika, ini nggak ada maksud menyombongkan diri ya. Itulah yang terjadi ketika kubu kanan udah nggak nahan diri. Iya. Itu yang terjadi. Itu kami bener-bener, aduh. Itu pas the moment gue yang kayak gini aja, gue gini, kira-kira begini Hanovers. Ketika gue lagi menghadapi musuh ataupun DA atau anomali menghadapi musuh, we have feeling. Ini intensitasnya seberapa energinya. Nah, di awal gue ngerasa akuarium itu gue giniin, gue langsung berasa wanjir force-nya. Ini sih udah nggak tedeng aling-aling. Dari awal kita udah berasa ini perperangan besar. Sampai akhir pun itu perperangan besar, dan sampai Adam bilang ini. Adam dengan gayanya, Mas Will, ada message dari kubu kanan. Cukup katanya. Beneran kan Adam bilang gitu kan? Betul, setelah yang Angel bilang stop gitu, terus langsung duar gitu. Adam bilang kayak cukup, kubu kanan bilang udah katanya. Ya udah, kami patuh, kami nurut, kami nggak mau lebih lanjut lagi. Kacau ya. Kalau ditanya masih pengen terusin ya masih sih, cuma kami harus nurut pada instruksi kubu kanan gitu. Kalau Tuhan tidak berkehendak dukun itu meninggal, kalau kami yang memaksakan, kami yang berdosa. Jadinya bisa Gitu. Bisa balik malah menghantam backfire. kami. Cukup sampai sebatas mana Tuhan berkehendak memberikan pelajaran pada dukun tersebut. Itu niat kami. Nggak pernah niat kami untuk kill gitu, nggak. Makanya ketika kalau gue baru nyerang dikit udah destroying, itu artinya memang mungkin Tuhan berkehendak sasaran itu hancur. Dan itu sering banget terjadi kalau memang si sasaran itu keterlaluan ya, musuhnya keterlaluan. Yang lebih banyak meninggoy sebenarnya sosok astral-astralnya sih. Iya. Yang dikirim. Jujur lebih kasihan sosok astral yang dipakai dukunnya sih. Oh itu udah bergelimpangan di mana-mana itu. Karena Tuhan gak berkenan, dan apalagi ada si Legend dan Bizerot juga dapat abstraknya, udah serang aja semuanya. Karena mereka sama sekali nggak mendapatkan pengampunan. Ini sih ada juga. Ada yang lawak sih. Kenapa? Oh, mau Aileen dulu atau aku dulu? Bebas sih. Oke, aku dulu aja kali kan, ini singkat. Sebenarnya aku sempat lihat ya, itu ekor religion ada yang kayak nabok gitu terus meninggoy. Ada. Sorry guys. Terus ada juga yang akhirnya dia kayaknya, ya ini agak serem sih. Yang ada juga yang ngintip, kayaknya Wowo deh. Ngintip terus ditekan terus kayak cakarnya masuk gitu Ke mata Arka gitu ya. itu. Arka Legion, aku ingat Legion apa Bizerot? Legion sih, Legion Legion. bener-bener Terus sadis masuk kalau udah perang. gitu, masuk dan ya udah pasti
meninggoy. Iya. Ada juga dukun yang I don't remember yang baju putih atau enggak. Like literally gue ngelihat Grim Reaper gini nih, set, nggak tahu sabit atau pedangnya, ditusuk, bak gitu dari belakang. Ternyata yang ditusuk demon. Jadi si dukun itu juga udah ada demon yang nemplok. Oh itu bukan yang baju putih. Itu yang lain ya? Yang lain. Itu juga hancur sih. Iya. Jadi dua kali dibasmi. Pertama sama Grim Reaper diginiin tuh demonsnya. Jadi demonsnya musnah, lapisan 1. Terus dukunnya, gua nggak ingat karena tadi dia apa. mainan demon. Iya. Demon itu kan backingannya dia. Iya. Yang pokoknya dukun yang hitam, dia pakai baju hitam seingat baju aku hitam. deh. Yang dukun yang baju hitam itu yang mainnya demon yang paling sakti ya menurut kita. Itu dia juga meninggoy bersama dengan entitasnya. Jadi kayaknya dari 3 dukun yang kami tahu, 2 1 dibiarkan hidup, I guess. Kayaknya sebenarnya lebih dari 3 sih. Iya, Lebih dari 3. gerombolannya tuh yang satu Iya. kampung nggak tahu berapa, tapi yang kami ingat 3 Oh yang sih perempuan yang itu kan the most nggak powerful. selamat kayaknya. Aku ngeliat dia Nggak selamat ngelepak itu. di. Nggak selamat. Iya, yang itu nggak selamat. Dia Itu salah satu satunya. yang nyerang di awal-awal loh. Iya betul. Dan aku nggak tahu dari dukun yang mana yang dia ngirim yang tadi aku cerita yang di dekat. Aku baru inget sih di dekat taman itu di tumbuhan. Dia kan nyerangnya mau diam-diam kan. Iya. Aku ketahuan sama si Bizerot ya kalau nggak salah. Bizerot. Terus kayak diinjak, digampar, dilempar, tapi Bizerot masih ya udah biarin aja, biarkan dia hidup. Tapi dia kurang ajar masih mau nyerang. Akhirnya Diem-diem. di slash sama Iya. Bizerot. Karena udah keterlaluan banget. Banyak sih yang datang ya. Dari segala arah 360 derajat guys, bukan dari bawah doang, ada yang dari atas. Tiba-tiba. Dan itu kalau Anofas berpikir bahwa itu kejadiannya lama, enggak loh, itu sebentar sekali loh. Iya. Paling cuma 5-10 menit ya guys. Iya. Tapi intensnya ya ampun, Kita 5-10 menit itu. Nguras tenaga banget sih pas itu. Itu benar-benar perang terbesar yang pernah kami lakukan bersama klien. Terus terakhirnya ada malaikat yang ngejaga di atas. Dia kayaknya memberkati rumah ini ya, supaya Iya. bersih gitu, kayak melakukan pembersihan. Terakhir itu memang utusan dari Tuhan sih. Dia kayak nggak terlalu ngebantu banyak, tapi mantau dari atas, saya ingat aku. Ada 1 malaikat. Jadi memang kuasa Tuhan gak ada yang bisa ngalahin teman-teman. Yup. I guess segitu sih cerita perperangan kami. Nah, sekarang ke kesehatannya Om. Kami dari hari pertama sudah mengatakan ke Om Otto itu, Om, sebenarnya betul masih ada orang yang ngincer Om. Terbuktikan 40 menit itu jeder kaca gitu kan. Tetapi dari keseluruhan problem Om ini, maybe gaibnya cuma kayak 20-30%. Sisanya itu adalah dari kesehatannya Om, medical, murni medical gitu kan. Terus mungkin Omnya bisa berdalih bahwa tapi gue ke berbagai dokter kok nggak ada diagnosanya. Oh, dia sampai sempat satu waktu, aku beringat lagi. Maaf ya teman-teman. Cuman bisa berbaring doang, kayak udah ngap banget jantungnya. Dia udah kayak mau pergi, tapi ternyata enggak. Dia masih selamat. Itu amazed banget sih. Dia kalau nggak salah, iya dia sempat cerita sih di rumah sakit ya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Tahapnya sampai kayak gitu, dan pelan-pelan ada sih kayak dia terus doa juga. Bukan berarti dia nggak berusaha ya teman-teman, tapi dia juga sempat doa ke Tuhan, minta pertolongan dan lain sebagainya. Pelan-pelan bangkit. Makanya dia selalu merasa, aduh aku kayaknya bakal mati, aku bakal mati. Iya kan? Tapi dia juga bilang, Pak Otto bilang, Tuhan seakan-akan bilang sama saya. Ini kata-kata dari Pak Otto langsung ya guys. Tuhan seakan-akan bilang sama saya, belum, kamu belum waktunya. Ya, begitu. Kamu masih punya tugas di bumi ini. Iya. Dan aku juga sempat tanya Apsara Kalam. Apsara Kalam juga mengatakan hal yang sama. Bahkan sampai detik ini aja Pak Otto belum diutus Tuhan untuk pergi sih. Belum. Diutus Tuhan untuk pergi, dipanggil tuh. Iya, Jadi Panggil panggil Tuhan. tuh, ya udahlah, udah malam, udah ngantuk. Balik lagi ke kondisi kesehatan Pak Otto, kami melihat bahwa the real problemnya, terutama antara lain mengenai busung lapar itu sebenarnya gua, Adam dan kami dipersilakan pegang deh perutnya. Ini bukan lemak, kami pegang kan kencang banget, keras itu bukan banget. lemak guys, itu usus ternyata yang bengkak. The real problem lies within pola makan beliau. Jadi ujung-ujungnya kami bilang ini 70% medis, 30% gaib. Medisnya adalah dari pola makan. Kami cross check dong dengan istrinya Pak Otto. Pak Otto makan apa aja? Oh, makan segala, nggak ada yang gitu. Daging merah, rendang, Ternyata gorengan, kena. semua di bypass karena ya mungkin beliau tipe berpikir nggak apa-apa, gue nggak ada pantangan lah. Ternyata itu problemnya itu di situ. Jadi ya tetap teman-teman semuanya,
gaib adalah gaib, medis adalah medis. Kami jujur dari sekian banyak klien itu malah lebih gampang mengatasi gangguan gaib daripada gangguan medis. Kalau gangguan medis itu berhubungan dengan free will orang tersebut. Iya, dan gangguan medis ya kami kan di sini tidak ada yang sarjana dokter ya, kedokteran gitu. Kami tidak ada yang kedokteran, jadi kami cuma kadang-kadang dapat informasi dari malaikat tubuh. Pasien ini nggak boleh coklat, ini nggak boleh makan daging merah. Ya tapi kalau pasiennya sendiri yang memilih untuk bandel tanda kutip, ya kami bisa apa? Gitu nggak bisa. Sebenarnya ini berhubungan dengan mindset manusia yang mungkin didoktrin atau enggak dari zaman dulu-dulu menganggap bahwa semua makanan itu baik. Tapi sebenarnya setelah kita bergerak di bidang ini, apalagi lebih kenal dekat dengan malaikat tubuh, case-nya nggak kayak begitu. Karena setiap manusia kayak kebutuhannya tuh beda-beda dan nggak bisa disamaratakan. Ada beberapa makanan yang benar-benar nggak baik untuk tubuh, nggak kelihatan dari jangka pendeknya doang, tapi itu berefek ke jangka panjang yang mungkin orang tuh nggak notice sebenarnya. Tapi itu sebenarnya jadi problem. Banyak orang tuh kayak belum sadar lah. Makanya kayak banyak orang mengatasnamakan gaib kalau penyakit. Padahal setelah kita terawang lagi, itu lebih banyak medis. Dan kalau medis agak sulit ya. Beberapa datang ke kita itu bahkan udah telat situasinya. Ada. Kayak misalnya udah terkena kanker, udah terkena ini, terkena itu, ya bisa mengurangi dengan makanan. Tapi kalau benar-benar udah terlambat, tubuh itu juga punya batasnya. Jadi saran aku untuk Anovers dan the clients, jagalah tubuh kalian baik-baik. Waktu itu ada klien kita ya yang ngomong, ya kalau misalnya tobat rohani mah udah sering, kalau tobat jasmani udah belum. Jadi harus balance antara rohani dan jasmani. Rohani dan jasmani itu dua-duanya harus dijaga balance-nya. Kalau salah satu off pasti bakal ada problem. Jadi kalau misalkan ada klien gitu misalnya yang konsultasi kepada kami dan hasilnya medis sih, biasanya kita langsung refer aja untuk langsung pergi ke dokter gitu ya. Jadi untuk yang pengecekan medis. Untuk yang lebih pengecekan medis berkelanjutan kayak gitu. Ya kalau kita bilang gaib ya gaib gitu. Di sini kalau misalkan ya gaib-gaib, medis-medis, kami benar-benar jujur 100% apapun yang kami lihat gitu. Dan biasanya case walaupun dia punya kena penyakit atau gimana, mostly juga ada sepersekian persennya itu karena medisnya. Jadi nggak ada yang full 100% gaib. Itu yang perlu teman-teman ingat. Kayaknya kita pernah bawain ini di video sebelumnya juga. Jadi ingat ya, apapun itu case-nya, pasti ada sepersekian persen itu karena medis. Nggak ada yang full 100% karena gaib. Sekian dulu video kami kali ini. Thank you Anovers udah nonton, dan see you on next video. Oh ya, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Bye-bye.